Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa ya. Ketua kelas Amron, silakan dipimpin doanya nak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini lebih baik berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu absen dulu ya. Kelas ini ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, hadir semua. Terus masih ingat kesepakatan kelas kita minggu kemarin? Masih ya? Kalau masih ada yang masih ingat apa kesepakatan kelas kita kemarin? Menjaga? Apalagi? Tidak mengobrol saat pelajaran. Ada lagi? Tunjuk tangan dan tidak bertanya. Siap, mantap. Bagus banget ya. Tepuk tangan buat teman-temannya. Jadi, sudah ingat semua kesepakatan kelas kita. Selanjutnya kita akan ice briefing supaya pembelajaran kita lebih nyantai, biar nggak tegang-tegang banget. Yuk, semua berdiri. Jadi kali ini ice briefing kita yaitu mengenai konsentrasi. Jadi tolong dengarkan ibu, kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau ibu bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Ya. Kalau ibu bilang malam, tidur, gitu ya, paham? Konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam, Tidur. malam, Tidur. pagi. Mantap. Jadi silakan duduk lagi nak. Sudah relax ya. Nah baik. Kalau sudah relax, selanjutnya ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran kita kan, yaitu untuk mengetahui potensi yang dimiliki siswa, yaitu bakat dan minatnya. Selanjutnya, metode yang ibu gunakan di sini yaitu menggunakan metode ARKA dengan pendekatan ARKA dengan jurus kenali potensi. ARKA yaitu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Baik, jadi selanjutnya ibu akan membagikan link di grup belajar kita 92 ini ya. Link tes gaya belajar. Silakan, semua bawa HP kan? Jadi tolong ibu kirim dulu link belajarnya. Oke, sudah ibu kirim ya? Sudah ibu kirim, silakan dikerjakan link tersebut. Gak boleh contek-contekan.
dari proses pembelajaran kita barusan? Ada? Saya Oke. Aditya? saya bisa mengetahui gaya belajar masing-masing. Bisa mengetahui gaya belajar masing-masing ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, jadi benar ya yang disampaikan oleh temennya, yaitu kita bisa mengenal gaya belajar apa yang kita miliki, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu kenali potensi. Apa sih potensi itu? Potensi itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kita mempunyai kemampuan atau bakat atau minat. Nah, tadinya kan kita nggak mengetahui tuh. Contohnya kayak gaya belajar, kita nggak tahu kan gaya belajar kita apa kalau nggak berdasarkan tes dari aku pintar. Karena kalau kita mengira-ngira atau menarka-narka, wah saya kayaknya kinestetik deh. Soalnya saya kalau belajar suka main-main, suka jalan-jalan, gitu kan? Kayaknya saya lebih suka ke auditori deh. Kayaknya saya cenderung ke auditori atau saya cenderung ke visual. Nah, yang barusan Ibu jelaskan itu yang tadi mengenai dealing mengisi kan. Nah, jadi dealing sudah tahu jawaban semua kayak belajar apa yang dimiliki? Sudah. Oke. Kalau sudah paham kan gaya belajar apa yang kalian miliki? Tadi nggak contek-contekan ngerjain? Enggak. Oke, baik kalau begitu tolong bentuk kelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Sesuai gaya belajar masing-masing ya. Yang ini gaya belajar auditori, kinestetik dan jadi itu bagian
koordinasi tubuh yang baik, dan kemampuan belajar melalui gerak langsung seperti eksperimen atau simulasi. Kekurangan: kesulitan fokus saat duduk terlalu lama, kelemahan dalam memahami konsep teori abstrak, dan potensi dianggap hiperaktif. Ya, oke, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada maaf kami mohon, bila ada kesalahan kami minta maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu minta auditori. Silakan. Kita berdoa ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Auditory mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian auditori yaitu metode belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai saluran utama untuk menerima dan memproses informasi. Kelebihan: kemampuan mengingat informasi lisan, keterampilan komunikasi verbal, dan kemudahan memahami materi dan diskusi. Kekurangannya: 1. Kecenderungan untuk terganggu oleh orang. 2. Melibatkan orang lain pada waktu yang tidak tepat. 3. Kesulitan dengan tugas yang tertulis atau visual. Ini hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya siswa. Jika juga perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok visual. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana seseorang cenderung dapat mengerti melalui penglihatan. Gaya belajar visual mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mudah mengingat informasi visual, cepat memahami konsep kompleks, mampu membuat catatan yang struktur dan fokus pada detail. Kekurangannya adalah Kesulitan dalam mengenali visual, cenderung melihat dengan informasi visual, membutuhkan metode visual yang memadai, dan mungkin kurang efektif dalam diskusi visual. baiklah, sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sudah tahu semua kan kelebihan dan kekurangan sesuai gaya belajar kita masing-masing? Sudah. Oke, selanjutnya ada nggak di sini yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita? Kita jadi mengetahui gaya belajar masing-masing. Ya, masing-masing. Ada lagi? Oke. Ternyata gaya belajar itu memiliki masing-masing yang beragam. Ya, pintar. Kasih tepuk tangan lah. Jadi benar ya yang disampaikan teman-temannya tadi bahwa gaya belajar itu berbeda-beda atau bermacam-macam kan, sesuai potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Sekarang ibu tanya, kapan kalian akan melakukan sesuai gaya belajar kalian masing-masing? Sesuai gaya belajar masing-masing. Oke, sudah paham semua ya, Nak ya? Baik, kalau sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat walafiat dan bisa